Refleksi akhir tahun 2020. Teman-teman, tahun 2020 mungkin akan berakhir dalam beberapa hari lagi. Tapi ada beberapa pelajaran berharga sepanjang tahun ini yang teramat sayang untuk kita abaikan begitu saja. Teman-teman, selama tahun 2020 ini, saya sebagai hipnoterapis klinis telah membantu beberapa klien. Sebagian di antaranya terdampak langsung oleh kedahsyatan virus COVID-19. Sebagian klien yang lain menderita akibat dampak tidak langsung dari pandemi. Stres sampai depresi. Dan dalam video singkat ini, saya ingin mengulas beberapa pelajaran yang secara pribadi saya petik dan saya coba bagikan sebagai pengingat diri saya sendiri. Baik, sebelum dilanjut, jika Anda menyenangi topik-topik yang seputar pemberdayaan diri, ilmu hipnosis, dan lain sebagainya, silakan teman-teman subscribe dan nyalakan loncengnya karena saya akan mengupload konten-konten seputar topik tersebut secara berkala. Baik, langsung saja ya. Pelajaran pertama yang menurut saya yang sangat berharga selama sepanjang tahun 2020 ini. Saya belajar satu hal ini, teman-teman, yaitu terkait dengan aset yang paling mendasar yang harus kita jaga. Ternyata tahun 2020 mengajarkan saya bahwa aset yang paling harus dijaga bukanlah harta benda, bukanlah perhiasan, bukan tabungan, tapi adalah kesehatan. Saya mengutip data resmi pemerintah dari situs covid19.go.id ya, data per 13 Desember tahun 2020. Ya. Jumlah kematian akibat COVID-19 di Indonesia itu mencapai 18 ribuan, 18.000 something. Dan secara persentase angka kematiannya di angka 3,05%. Itu di atas angka kematian dunia akibat COVID-19. Dan saya mencoba mencari artikel ya, terkait dengan angka kematian ini. Sesungguhnya kalau kita bandingkan angka kematian sekitar 18 ribuan ini sepanjang tahun ini akibat COVID-19, bukanlah angka yang sangat spektakuler begitu. Jadi ada penyakit yang lain seperti jantung ataupun kanker yang memiliki angka kematian yang jauh lebih besar dibandingkan COVID-19. Tapi COVID-19 ini bersifat pandemi karena virus ini memiliki kemampuan menular yang luar biasa. Teman-teman, jadi pembelajaran dari tahun 2020 kita tahu ya, apapun, entah itu kanker, penyakit serangan jantung, COVID-19, apapun itu, kesehatan adalah satu aset dasar yang harus kita jaga, bukan harta benda Anda, bukan uang tabungan Anda. Nah, jujur ya, secara pribadi pada saat COVID-19 ini melanda ya, banyak sekali kita lihat di berita-berita. Secara pribadi saya percaya tidak percaya ya. Ya, saya membaca ya, katanya ini konspirasi lah, ini itulah dan sebagainya. Dan barulah ketika saya melihat sendiri beberapa ya, tetangga, kerabat dekat tumbang, 1, 2, 3, mungkin sampai 4 yang meninggal dan kemudian dimakamkan dengan prosedur COVID. Barulah saya tersadar bahwa ya, virus COVID-19 ini keberadaannya memang sangatlah nyata. Jadi untuk teman-teman yang saat ini mungkin masih abai terhadap himbauan siapapun pemerintah ya, untuk menjaga jarak, untuk menggunakan masker, mencuci tangan, ya, ingatlah bahwa virus ini nyata ya. Kita tidak boleh ketakutan, tetapi tetap harus waspada. Kesehatan adalah aset dasar yang harus Anda jaga.
Jangan pernah menganggap remeh satu penyakit, entah itu COVID ya, atau bahkan masuk angin sekalipun. Sekali lagi, kesehatan adalah aset dasar yang harus Anda jaga. Inilah pelajaran berharga yang sangat saya garis bawahi, yang saya pelajari di tahun 2020 ini. Jadi tidak peduli seberapa banyak uang yang Anda miliki, ya. Misalkan Anda bisa membeli makanan yang paling enak sekalipun di dunia ini, saat Anda sakit, Anda tidak bisa menikmatinya. Jadi sekali lagi saya katakan, mengingatkan kembali kepada diri saya, pada teman-teman semua, bahwa kesehatan adalah aset dasar yang harus dijaga. Dan ketika saya mengatakan bahwa kesehatan aset yang harus dijaga, ini bukan hanya bicara masalah kesehatan fisik ya, tapi juga adalah kesehatan mental dan pikiran. Dan inilah pelajaran berharga kedua yang saya dapatkan, yang saya highlight sepanjang tahun ini. Apa yang kedua? Ya, jadi begini. Inilah pelajaran kedua. Tidak peduli seberapa religius hidup Anda, jika Anda tidak sengaja belajar mengenai bagaimana pikiran dan emosi Anda bekerja, begitu Anda dihantam satu musibah, Anda akan rontok juga. Saya membantu banyak klien dengan latar belakang kehidupan religius yang cukup bagus gitu ya. Selama pandemi ini, ya, bahkan ada yang maupun baik langsung maupun yang tidak langsung sebagai korban dari pandemi ya. Dan saya melihat bahwa sekedar religius, sekedar taat menjalankan aktivitas keagamaan tanpa dibarengi oleh pemahaman yang dalam tentang bagaimana hubungan dirinya dengan Tuhannya, bagaimana cara pikiran dan emosinya bekerja. Ketika ketidakberdayaan menerpa, Anda akan menjadi gelisah. Anda akan dihantui oleh hantu yang menakutkan yang tidak jelas bentuknya. Dan hantu ini untuk kita mungkin setiap kita akan berbeda-beda teman-teman. Jadi ada yang dihantui oleh perasaan rasa takut ditinggalkan oleh orang-orang terdekat. Wah, saya mungkin akan ditinggalkan, akan dicampakkan gara-gara COVID ini. Mungkin tidak ada orang yang mau lagi berhubungan dengan saya, keluarga saya akan malu dan sebagainya. Kecemasan itu menghantui. Mungkin ada yang dihantui oleh perasaan menyesal. Wah, sebentar lagi saya mati ini. Saya pernah melakukan ini, itu, segala macam. Atau saya mungkin menyesal tidak pernah melakukan ini dan itu. Ya. Mungkin ada juga yang dihantui oleh ketakutan akan kematian itu sendiri. Teman-teman, jadi inilah pelajaran berharga. Saya mengingatkan kepada diri saya sendiri, apapun profesi Anda saat ini, berapapun usia Anda saat ini, apapun agama dan keyakinan Anda, mulailah saat ini juga untuk setidaknya belajar tentang sesuatu yang lebih dari sekedar yang sifatnya duniawi. Mungkin ya, karena saya sebagai seorang hipnoterapis, Anda bisa mulai belajar tentang bagaimana tubuh fisik dan pikiran serta emosi Anda bekerja. Itu ya, karena saya hipnoterapis, mungkin saya menyarankan mungkin Anda bisa belajar dulu tentang memulai bagaimana pikiran Anda bekerja, emosi Anda bekerja, cara kerjanya bagaimana. Dari sana siapa tahu Anda mulai tertarik untuk belajar bagaimana Tuhan itu menciptakan semua mekanisme ini dengan sempurna, sehingga nanti akhirnya Anda akan mulai belajar dan mengenal Tuhan ya, lewat Anda mengenal diri Anda. Sekali lagi saya mohon izin, bukannya saya menggurui, tapi video ini adalah refleksi pembelajaran saya sepanjang tahun ini buat pengingat saya pribadi, dan jika ada manfaatnya untuk Anda, mengingatkan Anda, tentu mudah-mudahan segala kebaikan saya doakan untuk Anda. Kenapa saya mengatakan ini adalah pembelajaran yang sangat berharga teman-teman? Karena saya juga selain melihat orang-orang yang sakit, cemas, gelisah akibat pandemi ini, saya juga pernah melihat orang-orang yang telah benar-benar mengenal Tuhannya dihantam oleh sakit yang berkepanjangan,
ia tidak pernah bergeming ya, dengan cobaan hidup, bahkan sampai ancaman kematian. Nah, semoga, saya berharap saya tidak termasuk orang-orang yang hidupnya dikenal suka berdakwah, mengajak untuk mengenal Tuhan, tapi hidupnya dihantui dan diliputi oleh perasaan kecemasan dan ketakutan. Nauzubillah min dzalik ya. Teman-teman, berikutnya yang juga pelajaran berharga yang saya dapatkan sepanjang tahun ini, selama pandemi, selama lockdown, hiruk pikuk politik dunia ya. Ketahuilah teman-teman, betapapun beratnya situasi dan kondisi yang menerpa kita, bagaimana kita merespons ya, kendalinya ada di tangan kita. Jadi ini adalah pelajaran berharga ketiga sepanjang tahun ini. Mau hiruk pikuk jungkir balik dunia, pandemik, lockdown dan sebagainya, apapun itu yang terjadi, Anda dirumahkan, gaji Anda dipotong setengah dan lain sebagainya, bagaimana Anda merespon semuanya itu, kendalinya ada di tangan Anda. Nah, begitu Anda menyadari bahwa kendalinya di tangan Anda, maka Anda akan tahu bahwa apapun yang terjadi, semuanya akan baik-baik saja. Bahkan saat ini ketika Anda tahu bahwa Anda telah melewati semuanya dengan baik-baik saja, saat Anda merasakan bahwa Anda masih bisa bernapas, Anda masih bisa menonton video ini, kondisi Anda saat ini sempurna, titik, gak pakai koma. Percayalah, Anda punya potensi yang luar biasa. Tidak ada satupun manusia yang pernah hidup di muka bumi ini yang menyerupai Anda. Anda itu unik ya. Dan Anda punya suatu misi untuk mengembangkan talenta yang Tuhan berikan kepada diri Anda, untuk Anda kembangkan sehingga Anda bisa berhasil di dalam kehidupan Anda. Dan ketika Anda menjadi berhasil dalam kehidupan Anda, itu akan membuat sekeliling Anda, orang-orang di sekitar Anda, menjadi lebih baik hidupnya. Dan ketika orang-orang di sekitar Anda menjadi lebih baik hidupnya, maka secara otomatis kehidupan Anda akan menjadi lebih baik lagi. Dan pada akhirnya itu akan berdampak juga pada kehidupan saya, tentu saja. Kenapa? Karena kita sesungguhnya satu, kita sesungguhnya terhubung. Jadi kalau Anda hidupnya membaik, lingkungan di sekitar Anda akan membaik. Ketika lingkungan sekitar Anda membaik, kehidupan Anda akan menjadi lebih baik lagi. Dan ini saling berpengaruh, dan akhirnya Anda akan mempengaruhi hidup saya akan mempengaruhi hidup Anda. Demikianlah kondisinya, karena kita adalah satu dan kita sesungguhnya terhubung. Jadi mari kita mulai dari diri kita untuk menyongsong tahun baru 2021. Mari kita mencurahkan segala daya dan upaya untuk membuat hidup kita lebih baik. Sehingga ketika kita hidup kita lebih baik, kita tahu kita akan mempengaruhi orang-orang di sekitar kita menjadi lebih baik. Dan pada akhirnya, sekecil apapun yang kita lakukan, ya mudah-mudahan akan membawa bangsa kita menjadi lebih baik lagi. Amin, insya Allah. Teman-teman, demikian video singkat yang saya buat ini. Mudah-mudahan membawa sedikit manfaat untuk Anda. Saya, Yuan Yudhistira, senang sekali bisa menyapa Anda dalam video ini. Sampai bertemu kembali dalam video-video saya berikutnya. Stay safe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.